Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Anugrah Putra, salah satu mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan cara untuk membuat peta jangkauan fasilitas kesehatan dengan menggunakan software pengolah peta ArcGIS. Sebelum mulai, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan data yang akan kita gunakan, yakni data rupa bumi Indonesia atau RBI wilayah yang akan dikaji. Nah, di sini case study saya adalah wilayah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Data RBI ini dapat diunduh melalui laman INA Geoportal milik Badan Informasi Geospasial. Di sini kita bisa memilih wilayah kota atau kabupaten mana yang ingin dikaji gitu ya. Misalkan kita akan pilih Jakarta Timur. Klik lalu pilih skala 25.000 misalkan. Lalu data tersebut telah berhasil diunduh. Nah, dalam RBI sendiri terdapat banyak sekali data yang mencakup informasi mengenai wilayah tersebut. Namun, dalam pengolahan untuk membuat peta jangkauan fasilitas kesehatan ini, kita hanya memerlukan 3 data utama, yakni data batas administrasi, data jaringan jalan, dan data sebaran titik fasilitas kesehatan. Oke, kita langsung saja masuk ke ArcGIS-nya. Hal yang harus dilakukan setelah mempersiapkan data adalah menghubungkan folder data yang telah disusun tersebut ke dalam ArcGIS. Kita masuk pada katalog, kemudian klik connect to folder. Lalu kita pilih folder data yang berisikan data administrasi, jalan, dan juga titik kesehatan yang telah disusun sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk mengatur sistem referensi koordinat atau koordinat sistem. Kita klik kanan pada layers, kemudian pilih properties. Kita juga harus menyesuaikan dengan wilayah yang akan kita kaji. Kita klik projected coordinate system, kemudian pilih UTM, lalu WGS 1984, kemudian Southern Hemisphere, kemudian pilih zone 49S karena Kuningan itu masuk dalam zona 49S. Oke, setelah kita selesai menghubungkan data dan mengatur sistem koordinat, selanjutnya kita akan mulai masuk dalam tahap pengolahan. Pertama, kita akan melakukan buffer jalan. Sebelumnya kita akan menambahkan dulu administrasi per kecamatan ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan juga data jalan. Oke, setelah itu kita klik Arc Toolbox. Arc Toolbox ini berisikan banyak tools ya. Kita di sini menggunakan analysis tools, kemudian proximity, kemudian kita pilih multiple ring buffer. Nah, di sini pada input features kita pilih data jalan. Kemudian kita atur penyimpanannya pada output feature class. Kita pilih folder datanya. Kemudian kita namakan misalnya jalan_buff. Kita save, kemudian kita atur distance-nya, itu atur jaraknya.
kita tambahkan jarak 100, kemudian 200, 500, dan 1000. Kemudian pada buffer unitnya kita atur menjadi meter. Setelah itu kita klik OK. Biasanya proses buffer ini memakan waktu yang cukup lama. Oke, seperti inilah hasil dari buffer jalan. Oke, setelah ini kita akan lanjut untuk buffer titik fastcache. Pertama, kita akan menambahkan dulu data titik fasilitas kesehatannya ke dalam layer. Kemudian seperti halnya tadi, kita akan klik dulu Arc Toolbox, kemudian Analysis Tools, lalu Multi-Polling Buffer. Kemudian kita atur input features-nya, data titik kesehatan, kemudian kita atur penyimpanannya. Kita namai misalkan fastcache_buff. Nah, untuk jaraknya sendiri kita akan input 1000, 2000, dan 3000. Kemudian buffer unitnya kita atur menjadi meter. Dan ya, kita klik OK. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, inilah dia hasil dari buffer titik kesehatan. Ya, berbeda dengan buffer jalan tadi memakan waktu 2-3 menit. Sedangkan buffer titik kesehatan tidak sampai 1 menit. Selanjutnya kita klik geoprocessing, kita pilih intersect. Lalu kita lakukan input features, data administrasi, data jalan yang telah di buffer, dan data titik fastcache yang telah di buffer. Lalu kita atur penyimpanannya. Kita namai intersect_buff misalkan. Lalu kita langsung saja OK. Oke, setelah selesai intersect, kita akan mulai mengolah atribut table. Namun sebelumnya kita akan membersihkan terlebih dahulu field yang sekiranya tidak diperlukan. Sini kita akan search delete fields. Kita pilih. Kemudian kita input hasil intersect tadi, dan kita pilih field mana saja yang akan kita bersihkan, yang akan kita hapus. Setelah selesai, kita langsung saja klik OK. Dan kita lanjut buka atribut tablenya.
Pertama, kita harus menambahkan field baru dengan cara klik add field, lalu kita namai kelas. Type-nya atur menjadi teks, lalu klik OK. Oke, setelah kita menambahkan field baru yang bernama kelas, langkah selanjutnya adalah kita akan mulai mengklasifikasikan terkait jangkauan fast cache tersebut. Kita akan mengacu pada satu artikel yang berjudul Analisis Jangkauan Fast Cache pada studi kasus Kabupaten Pamekasan. Nah, ini dia acuan kita dalam penamaan klasifikasi tersebut. Dapat dilihat bahwa terdapat 5 klasifikasi, mulai dari sangat dekat, dekat sedang, jauh, hingga sangat jauh. Dalam penamaan atribut table, cara yang paling efektif untuk mengisi seluruh table dalam jumlah yang banyak ini adalah dengan menggunakan fitur Select by Attribute. Kita klik Select by Attributes, kemudian kita pilih distance jalan, kemudian klik N, lalu klik distance untuk fast cache. Nah, untuk nilainya sendiri kita menyesuaikan nilai manakah yang akan terlebih dahulu kita lakukan penamaan. Tentunya dengan mengacu pada referensi artikel tadi. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian field calculator. Kita isikan sangat jauh, karena dalam referensi tadi nilai distance 1000 jalan dan distance untuk fast cache 3000 meter itu termasuk lokasi sangat jauh gitu. Kemudian kita ganti nilainya menjadi 500. Lalu kita lakukan field calculator lagi untuk memberikan penamaan. Penamaannya yaitu jauh ya. Dan seluruh nilai field dari attribute table ini semuanya kita lakukan penamaan ini sampai semuanya terisi. Oke, terlihat bahwa semua kolom pada tabel telah terisi. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi. Kita klik kanan pada intersect underscore buff, kemudian kita pilih properties, lalu pilih categories, pilih unique values, lalu pada value field pilih class, dan kita add all values, kemudian kita atur urutan klasifikasinya mulai dari sangat dekat hingga sangat jauh. Kita atur pewarnaannya. Setelah itu klik OK. Nah, kita nonaktifkan layer fast cache dan jalan buffer di awal tadi. Kemudian kita hilangkan outline dari masing-masing klasifikasinya.
Dan ya, setelah melakukan simbologi, maka proses pengolahan jangkauan Vasquez ini telah selesai. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Di sini terdapat titik Vasquez dan juga data jalan yang menjadi acuan dalam jangkauan Vasquez di Kabupaten Kuningan ini. Nah, dari hasil ini kita dapat melakukan analisis mengenai bagaimana jangkauan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kuningan ini. Mana saja wilayah yang terbilang terjangkau, aksesibilitasnya terhadap Vasquez, mana saja wilayah yang belum terjangkau sama sekali. Ya, setelah ini kita dapat melakukan layouting untuk memvisualisasikannya menjadi sebuah peta. Ya, cukup sekian tutorial cara membuat peta jangkauan fasilitas kesehatan menggunakan software ArcGIS dengan metode buffer. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.